Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Kuldan Hermansyah dari Prodi Sistem Informasi angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS PIBS. Dimulai dari indeks PHP yang memiliki tampilan seperti ini. Sini kita memiliki header. Di bagian header ini kita terhubung ke bagian select from TB website. Dimana di TB website ini kita akan mengambil bagian logo, judul website, foto, dan alamat. Yang bisa kita lihat di sini, judulnya Jakarta, pendata, fotonya berbagi data untuk transparansi, dan alamatnya adalah Jalan Medan Merdeka. Untuk gambarnya adalah logo dari Jakarta Open Data. Lalu untuk bagian nav, di sini kita terhubung ke bagian TB nav di select from TB nav, di mana kita akan mengambil bagian row, bagian ref, dan list nav. Yang bisa kita lihat di bagian sini, ini adalah bagian list navnya yang href ke data PHP agar kita bisa mengeklik dan pindah ke bagian data. Lalu untuk bagian artikelnya, di sini kita terhubung ke TB artikel, dimana ini berisi gambar artikel, judul artikel, dan isi artikel. Dan tampilannya seperti berikut, memiliki gambar artikel, judul artikel, dan isi artikel. Lalu kita memiliki bagian aside. Di bagian aside ini kita terhubung ke bagian TB aside, dimana kita akan memanggil judul aside dan deskripsi aside yang tampil seperti ini. Ini adalah judulnya dan ini adalah deskripsinya. Lalu terakhir adalah bagian footer. Di bagian footer ini kita akan menselect dari TB website juga. Di sini kita akan mengambil X atau Twitter, Facebook, Instagram, copyright, dan logo footer. Yang bisa kita lihat di sini kita memiliki X, Facebook, Instagram, footer, dan logo footer. Untuk database adalah sebagai berikut. Ini adalah database TB website, ini adalah TB nav-nya, dan ini adalah TB site, lalu ini adalah TB artikel. Yang kedua adalah data.php. Di sini akan memunculkan data yang terlihat sebagai berikut. Di sini adalah nomornya, tahun, bulan, kota, jumlah pelanggan, dan gambar bukti. Dimana kita bisa lihat di bagian header juga sama. Ini akan menyambung ke bagian TB website yang sama seperti yang tadi. Ada logo, judul, moto, dan alamat. Untuk bagian nav juga sama seperti indeks. Ini select from TB nav yang tersambung ke ref dan list nav. Untuk bagian artikel, untuk artikel ini kita tersambung ke select from artikel, lalu kita membuat tabelnya yang berisi nomor, tahun, bulan, kota, jumlah pelanggan, dan gambar bukti. Lalu setelah itu kita akan memanggil ID artikelnya yang masuk ke bagian nomor, tahun ke tahun, bulan ke bulan, kota ke kota, pelanggan jumlah pelanggan. Lalu image artikel adalah gambar bukti. Dan jika tidak ada datanya, kita akan menampilkan tidak ada artikel, tidak ada data artikel. Lalu untuk bagian site, di sini site kita select from TB site sama seperti index. Lalu kita akan memanggil judul site dan deskripsi site. Untuk bagian footer ya, di sini kita select from TB website sama seperti yang tadi. Lalu kita akan memanggil X, Facebook, Instagram, copyright, dan logo footer. Dan yang ketiga, dan untuk database-nya di sini kita menggunakan artikel juga yang memiliki seperti berikut. Ada ID artikel, image artikel, tahun, bulan, kota, dan pelanggan. Lalu untuk admin PHP, di sini kita memiliki Ajax, di mana kita akan menghilangkan atau menyembunyikan form tambah saat admin PHP dibuka. Lalu di bagian sini kita memiliki toggle tambah form, di mana saat kita klik tambah artikel dia akan memunculkan form tambahnya seperti ini. Karena dia adalah toggle, kita bisa mengklik dan dia akan muncul dan tidak muncul. Lalu kita bisa menambahkan saat kita mencet batal, dia juga hilang. Lalu untuk bagian menambahkan, kita disini bisa menambahkan
artikel yang akan terhubung di bagian index.php. Kita tambahkan gambarnya, lalu kita simpan. Saat sudah tersimpan, dia akan muncul di bagian index.php. Lalu kita bisa mengedit. Di sini kita bisa mengedit judulnya, bisa menggantinya. Kita juga bisa mengganti gambarnya. Lalu kita simpan. Lalu akan muncul notifikasi artikel berhasil diupdate. Kita klik OK, dan artikel berhasil diubah. Dan itu akan berubah juga di bagian index.php. Dan kita juga bisa menghapusnya. Setelah kita menghapusnya, dia akan hilang. Dan di bagian index juga dia akan menghilang. Untuk kodenya di sini, ini adalah untuk kode tambah data, dimana kita akan menginsert into TB artikel, dimana gambar, judul, dan isinya telah kita buat akan diinsert ke bagian TB artikel. Setelah kita insert, maka muncul artikel berhasil tambahkan seperti yang tadi. Jika tidak, maka akan muncul tidak dapat menyimpan karena data belum lengkap. Untuk formnya di sini kita memiliki judul tambah data, judul label, isi label, dan gambar artikel label yang memiliki nama yang sama. Untuk button di sini juga ada button, yaitu button simpan. Lalu ada button bersihkan, dimana saat kita membuat ini dia akan hilang untuk membersihkan semua ini. Lalu ada button batal untuk menghilangkan form. Dan ini adalah button tambah artikel. Untuk bagian tabelnya, di sini kita akan mengkonek ke database lalu men-select from table article, dimana kita akan membuat table yang berisi nomor, gambar, judul, isi, dan interaksi yang akan memanggil ID artikel, gambar artikel, judul, dan isi seperti ini. Lalu ini adalah untuk bagian edit dan hapusnya. Lalu sini ada fungsi ubah data atau edit, dimana kita akan men-select from table article, yang dimana saat kita telah mengambil ID artikel kita bisa mengubahnya. Dan di sini ada update table artikel, set judul, isi, gambar, ID artikelnya. Lalu saat kita berhasil diupdate, artikel berhasil diupdate. Lalu kita akan mengklik OK. Dan ini adalah form untuk mengubah artikel ya, form edit, dimana kita memiliki ubah artikel. Lalu kita memiliki judul, isi, gambar, dan artikel. Sini ada tombol batal juga. Dan yang di bawah ini fungsi delete. Kita akan mendelete from table artikel, dan saat kita seperti yang tadi, saat kita mengklik hapus dia akan mendelete. Lalu untuk bagian admin data, di sini tidak terlalu berbeda dengan admin, dimana kita memiliki bagian tambah yang menginsert into artikel, image artikel, tahun, bulan, kota, dan pelanggan. Karena di sini tergabung dengan artikel, dimana saat berhasil disimpan akan muncul artikel berhasil disimpan. Jika tidak, maka tidak dapat menyimpan, data belum lengkap. Untuk bagian formnya di sini kita memiliki tahun, bulan, kota, jumlah pelanggan, dan gambar keterangan yang terhubung ke image artikel, pelanggan, kota, bulan, tahun, dan seperti itu. Lalu untuk bagian itu sini ada button simpan, button bersihkan, dan di sini ada button batal dan juga button tambah artikel. Untuk tampil data juga mirip. Di sini ada select from artikel, di mana kita akan membuat table nomor, gambar keterangan, tahun, bulan, kota, jumlah pelanggan, dan interaksi. Yang terhubung di sini kita panggil yaitu ID artikel, image artikel, tahun, bulan, kota, pelanggan, dan ada tombol edit dan tombol hapus. Lalu untuk bagian editnya, di sini kita memiliki update artikel set, dimana kita akan mencari artikelnya. Perubahan adalah bagian sini yang kita akan memilih tahun, bulan, kota, pelanggan, dan image. Setelah itu, jika berhasil maka dia akan berubah, jika tidak maka data tidak lengkap. Lalu untuk bagian form ubahnya, di sini ada label yaitu tahun, bulan, kota, jumlah pelanggan, dan gambar keterangan. Di bawahnya ada fungsi delete, sama, yaitu kita akan mendelete from artikel, dimana kita akan memilih ID artikel ya. Untuk bisa terlihat di sini adalah tahunnya, ini adalah bulannya, dan ini adalah kotanya. Kita bisa menulis jumlah pelanggannya. Kita pilih gambarnya. Setelah kita pilih, kita simpan, dan dia akan terhubung di sini. Dan kita bisa melihat di bagian sini
dia muncul. Lalu saat kita edit, kita bisa mengubahnya. Seperti ini. Bisa kita ubah. Lihat telah berubah. Lalu ini adalah untuk menghapus ya. Saat dihapus, dia juga akan hilang. Dan seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.